Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat, senang dan bahagia. Ayah bunda masih bersama saya Butin dan bersama dengan Bunda Maya kita masih menyambung obrolan mengenai bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak kita. Ya, seru ya. Seru banyak sekali banget ya pertanyaan-pertanyaannya banyak dari sekali orang nih. tua. Nah, Bunda, ya. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Ya, betul. Karena mungkin tidak selalu setiap kondisi itu sesuai dengan yang diinginkan. Ini pertanyaannya, bagaimana menjelaskan atau memberikan pengertian kepada anak bila orang tuanya sedang mengalami proses perceraian gitu ya. Bagaimana Bu nih? Oke. Kita ngejelasin kepada anak ya, namanya anak mungkin usianya berapa ya? Makanya kan beda-beda ya. Kita beda-beda cara menyampaikan kepada anak yang sudah agak besar, yang sudah paham ya. Atau misalnya ada balita mungkin di rumah, ini mungkin kalau kita lihat mungkin kita ini aja ya, ada mungkin anak-anak di bawah usia 10 tahun, ada di kelas 1, di kelas TK mungkin ya, mungkin bayi segala macam. Itu kan kita nggak pernah tahu ya, bahwa kita mengalami permasalahan tidak baik-baik saja hubungan antara ibu dan ayah itu. Kita lihat kadang-kadang anak ada yang masih sangat gitu muda ya, untuk kecil bisa, gitu ya mungkin. Betul. Langkah awal mungkin kita harus memilih waktu yang tepat. Memilih waktu yang tepat kapan kita menyampaikan bahwa kondisi bunda dan ayah tuh sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti kita sedang melalui proses berpisah, gitu ya, perceraian seperti itu. Sementara anak-anak tahu ya kalau kita bicara tentang perpisahan, perceraian, mungkin mereka nggak nerima juga. Itu kan memang yang harus kita lebih berempati, bahwa mereka nggak akan pernah mau gitu mendengar bahwa ayah dan ibu tuh akhirnya harus berpisah, bercerai seperti itu. Sehingga memang betul-betul kita harus bisa memilih waktu yang tepat untuk sama-sama menyediakan waktu bersama. Artinya bersama itu apa? Keduanya hadir. Ya, ayah sama ibu tuh duduk bareng sama anak-anak. Kita ngobrol bahwa mungkin ada suatu kondisi yang anak-anak belum paham. Sebetulnya hubungan kami gitu kan, ayah dan bunda kalian tuh sampai di tahap ini sangat sulit untuk bersatu, melanjutkan kembali gitu hubungan yang mungkin keinginannya besar gitu, tapi sangat hal ini yang mungkin dijelaskan secara gamblang kepada anak pun rasanya ini sangat personal gitu ya. Cukup kamilah yang memiliki alasan gitu, yang mungkin nanti juga kalau disampaikan juga anak-anak juga belum tentu paham sih sebenarnya. Kadang-kadang suka masuk gitu aja gitu ya. So mereka mikirnya kayak misalnya kalau mereka berteman, katakan anak SD lah ya, anak SD katakan seperti itu. Mungkinkah kalau hari ini kita berkonflik dengan teman-teman, besok beres? Iya, mereka mikir kan kayak gitu ya. Kok nggak bisa baikan aja sih gitu? Kok bisa serumit itu? Padahal ada satu tugas perkembangan di saat usia kita sebagai ayah dan ibu mungkin yang memang tidak anak pahami. Makanya kita sama-sama memilih waktu yang tepat, terus hadir ayah dan bunda walaupun dalam keadaan tidak saling istilahnya udah kumpul lagi, ketemu lagi sama dia gitu ya. Tapi ini tetap harus, karena apa yang dihadapi adalah anak-anak kita. Kita menjelaskan bersama-sama. Tentu pasangan ini harusnya kompak ya kalau di depan anak-anak ya, walaupun kita secara personal mungkin mengalami benturan-benturan yang banyak banget. Nah, tentu diawali dengan ungkapan kata-kata sayang. Apapun yang terjadi, ayah dan bunda saat ini, kami ayah dan bunda tetap tidak berkurang sedikit pun sayang, perhatian, curahan segala macam kebutuhan terhadap kalian, anak-anak kita gitu. Jadi ini yang harus kita ungkapkan, kata-kata sayang ini jangan sampai hilang. Walau diantara kami mungkin sudah tidak ada sayang gitu ya, sudah gimana ya hubungannya ya, lebih ke pertemanan, hanya ada ikatan bahwa ada kalian hadir diantara kami.
seperti itu. Jadi kita mengungkapkan betul-betul dengan pakai kata-kata sayang, terus membuat penjelasannya jangan terlalu rumit, mudah aja. Jadi dibuat lebih sederhana sesuai dengan usia dari anak ya Bunda ya. Mungkin kalau ke yang lebih dewasa barangkali ya, saat ini ada yang sudah remaja, beranjak dewasa awal, ada bahkan yang sudah menikah, mungkin kita nggak pernah tahu ya. Itu mungkin menyampaikannya ya bisa secara terus terang ya, bahwa mungkin papa mama ayah bunda ini sampai titik ini tuh bertahan mungkin karena ada sesuatu yang akhirnya di saat ini udah nggak bisa lagi gitu untuk kita bersatu bersama satu rumah gitu. Walaupun nanti kita bilang bahwa di penjelasan-penjelasan yang mudah itu kita bilang bahwa kapanpun kalian perlu bunda, perlu ayah, tangan kami terbuka, monggo. Kami ini ayah dan ibu kalian. Sampai kapanpun itu nggak ada putus. Jadi silaturahim tetap terjalin ya. Jadi kita ada keterbukaan ke anak gitu ya. Ada harus, dan mereka tetap harus kita bimbing, kita dampingi. Kan mereka bertumbuh berkembang. Jangan sampai ada yang kosong. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Walau nanti di perjalanan mereka mungkin ada sebagian yang ikut ayah, ada sebagian yang ikut ibu, lalu ada pengganti dari figur ayah, ada pengganti dari figur ibu, tapi berbeda. Ya, ikatan emosi, ikatan batin itu kan tetap harus terjalin. Kalau memang kita memilih untuk tetap sendiri juga akan berbeda, gitu, ya kan? Nah ini juga harus sama-sama kita fahamkan kepada anak. Mungkin memang sudah nggak ada lagi lah kata untuk bersatu gitu ya kalau kita bilang. Nah, jadi saat ini kami memutuskan untuk berpisah. Nah saat kita menyampaikan itu, beri anak-anak kesempatan untuk bereaksi, nggak masalah. Hanya intinya hindari menjelekkan pasangan di depan anak. Abis papamu sih begini, mama tuh yang begitu. Jangan, kita netral aja. Biarkan mereka itu istilahnya menyimpan kenangan indah ya tentang orang tuanya. Karena bagaimanapun kita di mata anak-anak secerewetnya bunda ya, sekejam apa tuh bunda suka nyiwit segala macam, tetap kita bunda bun, yang anak butuhkan sampai kapanpun. Ayah pun begitu, apalagi kalau ayah meninggalkan anak-anak perempuannya. Sampai kapanpun ketika anak itu menikah tentu membutuhkan ayah kandungnya. Betul. Ini loh yang harus terus dijalin ikatan itu. Komunikasi, jangan sampai putus. Bahkan kalau misalnya kita adakan jadwal, kita kan pernah tahu pilihan semua secara personal, bahkan ayah misalnya menikah lagi, bunda menikah lagi, itu pilihan personal. Tapi kita harus ingat bahwa ada ikatan di balik itu. Kita pernah bersatu bersama ayahnya, bersama ibunya, dan memiliki beberapa anak. Sehingga menyediakan waktu untuk anak-anak, dan itu penting. Misal ya, ini nggak tahu, mungkin ada juga yang menjalankan metode ini ya, sehingga untuk kesehatan jiwa anak tuh betul-betul terpenuhi. Jadi anak tumbuh happy, percaya diri, mandiri, itu betul-betul karena walaupun mereka terpisah secara fisik, tapi mereka ada batin ini terikat erat gitu ya, kayak perangko. Nempel terus komunikasi, Butin. Nah, kalau ini pertanyaannya Bunda, kalau tadi terpisah karena memang adanya perceraian. Nah, kalau ini Bunda karena ada orang tua tuh yang sedang bertugas gitu ya. Di luar kota, jadi akhirnya memang harus berpisah dengan anaknya. Ya, gitu. betul. Nah, orang tua ini tetap ingin menjalin komunikasi, komunikasi. Apakah komunikasi lewat telepon itu cukup efektif? Kemudian dikaitkan juga kan, terutama kalau misalnya anaknya laki-laki, kan agak sulit mungkin ketika ingin kitanya terbuka, tetapi anak-anak mungkin dia berbicaranya sedikit sehingga kurang begitu lancar istilahnya. Ya, bagaimana Bun? Betul. Ini juga sama ya, sama yang pertanyaan tadi ya. Jadi intinya ketika jarak dan waktu itu memisahkan kita, memang dengan adanya perbedaan jarak dan waktu, komunikasi anak terhadap orang tua itu memang udah nggak lagi secara tatap muka ya. Iya. Sulit bagaimanapun ya. Seperti tadi kasus yang tadi itu perceraian, itu kan sudah pasti secara perbedaan jarak tuh ada pasti. Iya. Dan waktu tentunya.
gitu. Itu kan akan menjadi berdampak kepada bagaimana komunikasi kita gitu ya. Walaupun menggunakan media sebagai penghubung komunikasi saat ini, anak orang tua tetap kayaknya gitu ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ketika itu terjadi harus melalui online. Memang hubungan jarak jauh anak dan orang tua itu diharapkan adanya hubungan yang efektif ya. Hubungan yang efektif, terus kemudian supaya tidak melulu bahwa kita kapan sempat, tidak, tetapi memang ada di jadwal. Misalnya satu hari itu rutin, satu hari bisa lebih dari 3 kali gitu kita komunikasi walaupun jarak itu jauh. Tidak pas gini, ya baru ingat belum ngontak, kan itu mah kayaknya nggak ada di jadwal gitu. Contoh aja yang paling simpel mungkin di waktu-waktu sholat itu kan kita istirahat ya. Saat kita ya bertemu dengan Sang Maha gitu, menyampaikan keluh kesah pun kita pasti menitipkan anak-anak yang jauh dari tatapan kita, dari pendengaran kita, yang entah di mana gitu sedang melakukan apa. Kita menitipkan sama Allah gitu. Ini poin yang harus kita bangun ya, antara kita bersama anak, begitupun tadi pasangan itu ya, pasangan yang akhirnya harus berjarak. Tadi suami istri sekarang jadi berpisah, itu kan juga berjarak sebetulnya. Jadi itu agar lebih efektif kita harus menjadwal. Misalnya di waktu-waktu sholat kita tuh ada ya minimal cuma 5-10 menit itu luar biasa. Kalau dilakukan secara intens, anak tuh udah kayak duhur, menanti nih telepon bunda. Asar dari ayah nih pasti ada gitu. Jadi semua tuh kayak sudah berjalan sesuai dengan kebiasaan karena kan berulang, kemudian jadi suatu pola. Akhirnya anak mengetahui ini duhur nih ketemu bunda nih gitu. Walau jauh by phone atau misalnya vid call, nggak masalah ya. Begitu dibuka bunda gitu. Nggak yang tiba-tiba kita tidak terjadwal nelfon kemudian anak tidak mau tidak ngangkat. siap, mungkin moodnya sedang. Anak mungkin lagi main bola di luar, dipanggil sama neneknya, ada bunda, dia lagi happy di luar. Gitu, kita nggak pernah tahu ya, ini bunda penting nih seolah-olah kayak gimana gitu. Walaupun misalnya dia kangen, dia sedang menjalin relasi di luar gitu, sedang happy ya. Anak berapa sih, umur berapa tuh yang masih seneng ya. Terus kita sengaja nyari gitu ada vid call, nah itu kan merusak mood. Walaupun ini jauh gitu, makanya kita bikin perjanjian sehingga hari itu anak juga sudah tahu jadwalnya bunda, jadwalnya ayah. Kalau misalnya terpisah nih ya dan bunda, mungkin nanti pas maghrib jadwal bersama ayah bunda anak-anak semua gitu satu layar. Itu kan luar biasa, memang harus seperti itu ya. Tentunya kan memang ada hal-hal yang orang tua tuh secara psikologis penting banget ya keterlibatannya dalam proses kematangan anak. Jadi bunda nggak bisa digantikan maksudnya. Jadi bukan hanya di waktu luang, tapi meluangkan, kan beda ya bun. Kalau di waktu luang, kalau kitanya ada waktu, menelepon. Tetapi kalau diluangkan, sengaja disediakan waktu untuk berkomunikasi dengan anak seperti itu. Jadi nggak masalah sih kita jauh kehubung sama perbedaan waktu. Kadang-kadang kalau luar negeri juga kan kita bisa ya beda waktu ya. Kita mau kapan telepon nih, di sana malam, di sini jam kerja. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kita berkomitmen, itu kita pasti bangun kok walaupun tengah malam karena jadwalnya bunda nih. Gitu. Contoh kalau kita perbedaan dengan katakan di mana sih? Mesir. 5 jam gitu ya, duluan kita di sini. Di sini jam 6, di sini lagi tidur. Gitu kan? Atau jam berapa? Mungkin di sini asar, di sana asar, di sini malam. Jam 9 kita mau tidur. Jadi memilih waktu kesepakatan kapan nih kontak yang enak gitu. Kalau ada perbedaan waktu. Sehingga walaupun itu jam 9 malam, anak akan tunggu. Kalau ini jadwal bunda gitu. Kan baru di sana asar nih, misalnya baru keluar kerja, baru keluar kuliah atau apapun gitu ya. Di sini jam 9 malam. Pasti ditunggu gitu. Dan kalau terjadinya itu adalah komunitas yang intens, percakapan yang baik, itu komunikasi terjalin setiap hari, itu insya Allah semua kebutuhan psikologis anak juga walaupun berjauhan dengan orang tua itu akan terpenuhi. Dan walaupun misalnya anak laki-laki, akhirnya ketika ini sama sih sebetulnya anak laki anak perempuan. Gimana pendekatan kita? Apakah ketika kita bersama berkumpul satu layar
Justru kita intensnya bertanya pada yang perempuan, sehingga anak laki, aku menelpon juga nggak pernah ditanya, misalnya tanpa sengaja, besok apa sih sama teteh nih banyak ngobrolnya, karena mungkin anak perempuannya lebih banyak nanya, bunda gimana di sana gitu, sehingga anak laki itu lebih cuman kayak gini aja gitu. Aku cuman gitu aja gitu, kayaknya tuh udah tuh teteh aja ngangkat, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau keduanya diberi kesempatan, misalnya oke, teteh 5 menit ngomong, adik 5 menit ngomong, bunda pendengar setia, begini aja nanti apa yang terjadi di sekolah bisa kita diskusikan sama-sama. Kayaknya mungkin mereka malah berebut untuk istilahnya ingin diberi waktu oleh bundanya. Jadi dua-duanya kangen kok, insya Allah. Pengalaman-pengalaman yang mereka alami di keseharian itu disimpan nih ini untuk buat diceritakan kepada bunda atau kepada ayah. Iya, gitu, itu betul banget. Jadi memang tadi waktu kita betul-betul meluangkan, menjadwal. Ini jamnya anak, ini nggak boleh nih kelewat. Kalaupun ada kerjaan mendadak dan ini jadwal anak, teleponlah sampai kita fahamkan kepada anak, ini jam telepon bunda, tapi lihat tuh, kasih feed call, bunda lagi di ruang meeting, bunda meeting mendadak, atau ada kelas tambahan nih, kelas mendadak, gimana ya sayang gitu. Udah bunda, tutup aja dulu deh, nanti telepon lagi. Tapi jadi akhirnya anak paham gitu, tidak merasa diabaikan seperti itu. Daripada kita tidak telepon, depending, aku kan lagi di kelas, lagi kuliah, anak di sana nunggu-nunggu loh. Dan bunda bohong tuh kan, padahal kita lagi sibuk banget. Jadi mending luangkan. Kadang-kadang gini, misalnya Butin ya lagi meeting atau apa, tiba-tiba anak telepon, ini kan nggak mesti juga harus tidak diterima, terima aja, kita kasih lihat atau dengerin tuh speaker, bunda lagi meeting gitu. Nanti lagi ya sayang. Oke. Iya lagi meeting. Aduh, itu luar biasa. Anak akhirnya terobati karena dengar suara bunda, walaupun bunda maaf lagi meeting. Suaranya jadi pelan gitu. Iya betul. Enak kalau kita adalah pemimpin meeting itu, atau istilahnya di depan, enak kita bisa bilang, maaf ya, saya mau angkat telepon dari anak. Ini contoh. Segimananya penting kerjaan, anak prioritas. Mantap. Gimana ya, Butin? Ya, alhamdulillah. Bisa nggak kita gitu ya? Meskipun kondisi tidak ideal, tetapi bagaimana kita menyikapinya itu tetap akan terasa ada keharmonisan seperti itu. Ya, setuju. Alhamdulillah Bunda. Materi hari ini bagaimana situasi, sekali lagi situasi yang tidak ideal akhirnya menjadi tetap menyenangkan gitu. Bisa diterima oleh anak, bisa dipahami oleh anak karena kita menyikapinya dengan cukup bijak. Insya Allah bisa. Iya. Terima kasih Bunda atas sharingnya hari ini, dan ayah Bunda, semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.